Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Dibangun. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah konstruksi di Indonesia. Pertama dimulai dengan perkembangan konstruksi di Indonesia yang terdiri dari tantangan dan juga peluangnya. Untuk industri konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan semakin pesatnya pembangunan infrastruktur dan kebutuhan perumahan, sektor ini memiliki peranan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di balik pertumbuhan yang signifikan tadi, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku industri. Di sini kita akan mengulas perkembangan konstruksi di Indonesia, termasuk peluang yang ada serta hambatan yang perlu diatasi. Dimulai dari sejarah dan pertumbuhan sektor konstruksi. Perkembangan industri konstruksi di Indonesia dapat ditelusuri sejak era kolonial, di mana pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya, jembatan, dan gedung pemerintahan mulai diperkenalkan. Pasca kemerdekaan, Indonesia memfokuskan pembangunan pada sektor infrastruktur dan perumahan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat. Sejak era Orde Baru, pemerintah gencar membangun infrastruktur besar-besaran, termasuk jalan tol, bendungan, serta proyek-proyek besar lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini berlanjut hingga saat ini dengan berbagai program strategis nasional seperti tol laut, tol Trans Sumatera, dan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Perkembangan terkini dan program strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, industri konstruksi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai proyek infrastruktur besar melalui program strategis nasional seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur energi. Perkembangan jalan tol sebagai infrastruktur vital telah mengalami transformasi signifikan di Indonesia. Dari hanya satu ruas jalan tol pada akhir dekade 1970-an, kini jaringan tol membentang luas menghubungkan berbagai kota besar dan daerah produktif di seluruh Nusantara. Di sini kita akan mengulas sejarah pembangunan jalan tol di Indonesia, menganalisis tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Sejarah singkat jalan tol di Indonesia. Dalam era Orde Baru, awal mula pembangunan jalan tol dimulai pada tahun 1978 dengan diresmikannya Jalan Tol Jagorawi. Proyek ini menjadi tonggak sejarah dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Dan pada masa ini juga pembangunan jalan tol didominasi oleh pemerintah melalui PT Jasa Marga. Krisis moneter dan stagnasi. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1900-an mengakibatkan terhentinya laju pembangunan jalan tol, serta banyaknya proyek yang tertunda dan anggaran negara dialihkan untuk mengatasi dampak krisis. Kebangkitan kembali pembangunan jalan tol. Sejak awal abad ke-21, pembangunan jalan tol kembali digalakkan oleh pemerintah. Berbagai kebijakan dan insentif diberikan untuk mendorong investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur jalan tol. Tantangan dan pembangunan jalan tol. Yang pertama, perolehan lahan. Proses pembebasan lahan seringkali menjadi kendala utama dalam pembangunan jalan tol. Adanya perbedaan harga tanah, sengketa kepemilikan, dan resistensi masyarakat dalam menghambat laju proyek. Yang kedua, pendanaan. Untuk pembangunan infrastruktur jalan tol membutuhkan investasi yang sangat besar. Pemerintah dan swasta perlu mencari sumber pendanaan yang optimal untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Yang ketiga, tantangan dalam membangun jalan tol adalah teknologi, di mana pembangunan jalan tol modern membutuhkan teknologi yang canggih, seperti sistem pembayaran elektronik atau e-tol, sistem pengawasan lalu lintas, dan teknologi informasi lainnya. Dan yang terakhir, tantangannya adalah lingkungan, di mana pembangunan jalan tol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Dampak pembangunan jalan tol. Yang pertama, perekonomian. Pembangunan jalan tol dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konektivitas
memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi. Yang kedua, untuk masyarakat, jalan tol memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Namun, pembangunan jalan tol juga dapat menimbulkan masalah sosial seperti penggusuran dan kemacetan lalu lintas. Dan yang terakhir, dampaknya bagi lingkungan, pembangunan jalan tol dapat merusak lingkungan dan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap proyek jalan tol. Lalu ada proyek-proyek jalan tol yang terbaru, yang pertama yaitu dari Trans Jawa. Proyek ambisius pemerintah untuk menghubungkan Pulau Jawa dari ujung barat hingga ujung timur melalui jaringan jalan tol. Lalu yang kedua, Trans Sumatera. Itu proyek serupa dengan Trans Jawa namun dengan fokus pada Pulau Sumatera. Dan yang terakhir adalah jalan tol di pulau-pulau besar lainnya, di mana pembangunan jalan tol juga terus dilakukan di pulau-pulau seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Simpulannya, pembangunan jalan tol di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, namun pembangunan jalan tol tetap menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur energi di Indonesia. Berikut beberapa aspek yang bisa kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, periode waktu. Ingin fokus pada perkembangan secara keseluruhan atau periode tertentu. Misalnya pasca kemerdekaan, era reformasi, atau beberapa tahun terakhir. Jenis energi, apakah ingin fokus pada energi fosil, energi terbarukan, atau keduanya? Jika energi terbarukan, jenis mana yang ingin dibahas lebih detail? Misalnya tenaga surya, angin, hidro, atau bioenergi. Yang ketiga, aspek pembangunan. Ingin membahas aspek teknis pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi, distribusi, atau aspek kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan infrastruktur energi. Dampak yang keempat dari dampak, ingin membahas dampak positif atau negatif dari pengembangan infrastruktur energi terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Lalu yang terakhir, tantangan dan peluang. Ingin membahas tantangan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur energi di Indonesia, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya, proyek Ibu Kota Negara Baru atau IKN Nusantara. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek strategis nasional terbesar dalam sejarah Indonesia. Proyek ini bukan sekedar pemindahan fisik, melainkan sebuah visi besar untuk menciptakan pusat pemerintahan yang baru, modern, dan berkelanjutan sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Latar belakang dan tujuan. Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara didorong oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama beban Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota negara selama puluhan tahun telah mengalami berbagai permasalahan kompleks, seperti kemacetan, lalu lintas, polusi udara, dan banjir. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Pemindahan ibu kota diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan di luar Jawa. Dan yang terakhir adalah visi Indonesia Maju. Ibu Kota Nusantara atau IKN dirancang sebagai kota pintar dan berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan masa depan seperti perubahan iklim dan revolusi industri 4.0. Perkembangan proyek IKN. Sejak diumumkan pertama kali, proyek IKN telah mengalami perkembangan yang signifikan. Beberapa tahapan penting yang telah dilalui antara lain yang pertama, tahapan perencanaan. Dilakukan studi kelayakan, desain konseptual, dan penyusunan rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, tahap persiapan, termasuk pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, dan penyiapan regulasi. Yang ketiga, tahap konstruksi. Dimulai dengan pembangunan sejumlah infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan.
Dan yang terakhir, tahap operasional, tahap di mana IKN mulai berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Tantangan dan peluang. Proyek IKN tentu saja tidak lepas dengan berbagai tantangan, seperti yang pertama, biaya pembangunan. Proyek ini membutuhkan investasi yang sangat besar. Yang kedua, dampak lingkungan. Pembangun IKN harus memperhatikan aspek lingkungan hidup seperti konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya air. Dan yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia. Dibutuhkan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar untuk mendukung pembangunan operasional IKN. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat sejumlah peluang yang sangat besar. Antara lain, yang pertama, pertumbuhan ekonomi. IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menarik investasi dari dalam dan luar negeri. Dan yang kedua, inovasi. IKN akan menjadi laboratorium inovasi untuk mengembangkan teknologi baru dan solusi-solusi kreatif untuk berbagai permasalahan perkotaan. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas hidup. Masyarakat yang tinggal di IKN akan menikmati kualitas hidup yang lebih baik dengan fasilitas publik yang modern dan lingkungan yang bersih. Konsep kota pintar dan berkelanjutan. IKN dirancang sebagai kota pintar yang mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Beberapa fitur kota pintar yang akan diterapkan di IKN antara lain, yang pertama, transportasi pintar. Sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Yang kedua, energi bersih. Penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi. Yang ketiga, pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, tata ruang yang terintegrasi. Perencanaan tata ruang yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Partisipasi masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan IKN adalah partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah telah melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat lokal, akademisi, dan pelaku usaha dalam proses perencanaan dan pembangunan IKN. Kesimpulan, proyek Ibu Kota Negara Baru merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia. Dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, proyek ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, dan IKN akan menjadi simbol kemajuan bagi bangsa dan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di dunia. Tantangan dalam sektor konstruksi. Nggak dibaca dong. Bro nggak? Cek. Perkembangan tantangan dalam sektor konstruksi di Indonesia. Tantangan utama, keterbatasan infrastruktur. Tantangan pertama, keterbatasan infrastruktur, di mana jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur dasar lainnya belum memadai di banyak daerah di Indonesia. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia, kekurangan tenaga kerja terampil, serta rendahnya produktivitas dan kurangnya sertifikasi. Yang ketiga, regulasi yang kompleks, perizinan yang berbelit-belit, tumpang tindihnya peraturan, dan ketidakpastian hukum. Dan yang terakhir, selanjutnya, keterbatasan anggaran pemerintah yang terbatas untuk sektor konstruksi, terutama di daerah. Selanjutnya, resiko bencana alam, di mana di Indonesia rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, yang dapat merusak infrastruktur. Persaingan global, persaingan dari kontraktor asing yang semakin ketat. Teknologi, adopsi teknologi baru yang lambat, keterbatasan infrastruktur digital. Dan yang terakhir, keberlanjutan, pentingnya perkembangan berkelanjutan menggunakan penggunaan material ramah lingkungan dan penggunaan emisi karbon. Upaya penanganan, inisiatif pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan penyederhanaan regulasi. Peran swasta, kontribusi sektor swasta dalam mengatasi tantangan seperti investasi dalam teknologi, pengembangan SDM, dan penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, kolaborasi multi pihak. Pentingnya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan-tantangan sektor konstruksi. Kesimpulan dan rekomendasi,
Yang pertama, ringkasan temuan utama menyimpulkan perkembangan tantangan utama yang dihadapi sektor konstruksi di Indonesia. Yang kedua, rekomendasi kebijakan yang memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dan yang terakhir, prospek masa depan, di mana melihat ke masa depan, bagaimana sektor konstruksi di Indonesia dapat berkembang lebih baik di masa depan. Meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan, sektor konstruksi di Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Lonjakan permintaan untuk bahan bangunan seringkali tidak diimbangi dengan ketersediaan stok yang memadai, sehingga menyebabkan fluktuasi harga dan ketidakstabilan pasokan. Ini dapat berdampak pada keterlambatan proyek dan kenaikan biaya konstruksi. Yang kedua, tenaga kerja dan keterampilan. Kurangnya tenaga kerja yang terampil di bidang konstruksi menjadi masalah yang serius. Meskipun jumlah tenaga kerja di sektor ini besar, banyak yang masih kurang dan dalam keterampilan teknis dan manajerial. Hal ini berdampak pada produktivitas dan kualitas hasil konstruksi. Yang ketiga, regulasi dan perizinan. Proses perizinan yang kompleks dan birokratis seringkali memperlambat pelaksanaan proyek konstruksi. Selain itu, regulasi yang tidak konsisten antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi hambatan bagi investor dan pelaku industri. Dan yang terakhir, kualitas dan keselamatan. Standar kualitas dan keselamatan di sektor konstruksi masih menjadi tantangan. Banyak proyek yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang berakibat pada tingginya angka kecelakaan kerja di sektor ini. Peluang dan inovasi sektor konstruksi. Di tengah berbagai tantangan, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri konstruksi di Indonesia. Yang pertama, penerapan teknologi konstruksi, di mana penggunaan teknologi seperti Building Information Modeling atau BIM, prefabrikasi, dan metode konstruksi modular dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek. Teknologi ini memungkinkan perencanaan yang lebih kuat, pengurangan limbah material, dan pelaksanaan proyek yang lebih cepat. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Permintaan akan bangunan hijau dan berkelanjutan terus meningkat, terutama di kalangan perusahaan multinasional dan proyek-proyek pemerintah. Ini membuka peluang bagi penerapan teknologi ramah lingkungan dan material konstruksi berkelanjutan. Proyek infrastruktur dan urbanisasi. Dengan semakin berkembangnya kota-kota besar di Indonesia, kebutuhan infrastruktur perkotaan seperti transportasi umum, perumahan, dan fasilitas umum juga meningkat. Proyek-proyek ini menjadi peluang besar bagi sektor konstruksi untuk berkembang. Dan yang terakhir, investasi asing dan kemitraan. Pemerintah Indonesia harus mendorong investasi asing di sektor konstruksi. Dengan adanya regulasi yang lebih bersahabat dan kemitraan dengan perusahaan asing, sektor ini dapat berkembang lebih cepat dan memperoleh teknologi serta model yang diperlukan. Kesimpulan, perkembangan industri konstruksi di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif, dengan banyaknya proyek strategis yang tengah berjalan. Namun, tantangan seperti ketersediaan bahan baku, tenaga kerja terampil, dan regulasi yang kompleks masih perlu diatasi. Di sisi lain, peluang untuk inovasi dan pertumbuhan tetap besar, terutama dengan penerapan teknologi modern dan fokus pada pengembangan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, sektor konstruksi di Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional. Loh, kok entek? Itu dia perkembangan konstruksi di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami bisa berkembang terus. Terima kasih.